Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Disa Halsa SIKOM MM, selaku pembina Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang saya hormati Bapak Gun-Gun Gumilar SAP MAP, selaku pemateri pelatihan esai Dupan 2025. Yang saya hormati Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2025, Kang Epan Katana, dan yang saya banggakan seluruh peserta pelatihan Dupan 2025. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan edukasi, fantasi, dan pelatihan esai tahun 2025 dengan tema Aksara Berbicara, Jiwa Bercerita, Menulis Esai Meretas Masa Depan. Sebelumnya, perkenalkan saya Novia Nurlatifa selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan tata tertib pada pelatihan esai kali ini. Yang pertama, peserta standby 15 menit di ruang Zoom sebelum acara dimulai. Kedua, peserta wajib mengisi daftar hadir. Ketiga, peserta wajib mengisi soal post-test yang diberikan oleh panitia. Keempat, peserta menyediakan perangkat dan koneksi internet yang memadai. Kelima, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari pembukaan hingga penutupan acara. Keenam, peserta wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Ketujuh, peserta wajib menyalakan kamera serta menggunakan background yang telah disiapkan oleh panitia selama acara berlangsung. Kedelapan, peserta wajib menyimak dan mempelajari materi dengan baik. Kesembilan, peserta wajib saling menghormati dan menjaga kekondusifan untuk mendukung kelancaran acara. Kesepuluh, peserta wajib menjaga etika ketika bertanya dan mengungkapkan pendapat. Apabila ingin bertanya, peserta dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, dan jika sudah dipersilahkan oleh moderator, maka peserta dapat langsung menyalakan mikrofon untuk bertanya. Kesebelas, peserta dilarang menyalakan mikrofon ketika pemateri sedang menjelaskan. Kedua belas, peserta dilarang makan berat ketika acara berlangsung. Dan yang terakhir, peserta dilarang merokok ketika acara berlangsung. Apabila peserta melanggar ketentuan di atas, maka panitia pelaksana akan mengeluarkan peserta dalam ruang Zoom. Peserta yang tidak mengikuti rangkaian acara selama 2 hari, maka tidak akan memperoleh sertifikat. Apabila terdapat peserta yang berhalangan hadir maksimal 1 kali pertemuan, maka dapat melakukan konfirmasi ke panitia dengan melampirkan bukti yang konkret. Dan yang terakhir, bagi peserta yang tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pemateri, maka tidak akan memperoleh sertifikat. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara edukasi, fantasi, dan pelatihan esai pada sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan materi esai. Ketiga, sesi tanya-jawab. Keempat, pengisian post-test. Kelima, ice breaking. Keenam, dokumentasi dan penutup. Baiklah, mari kita buka acara edukasi, fantasi, dan pelatihan esai tahun 2025 ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, memasuki agenda pematerian esai yang akan dipandu oleh moderator yang luar biasa, yaitu Saudari Restu Dwi Mirandani. Kepada Saudari Restu Dwi Mirandani, kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Teh Novia selaku MC pada pelatihan karya tulis ilmiah hari kedua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara ini.
Dan kembali lagi bersama saya Resudi Mirandani selaku moderator. Semoga teman-teman gak bosan ya lihat saya, apalagi dengan materi yang akan dibawakan hari ini nih. Karena materinya gak kalah serunya dari materi kemarin, teman-teman. Oke, langsung saja untuk pemateri hari kedua masih dengan pemateri yang sangat luar biasa hebatnya, yaitu Pak Gun-Gun Gumilar, SAP, MAP. Namun, dengan materi yang berbeda nih, teman-teman. Kalau kemarin kita belajar tentang karya tulis ilmiah, hari kedua ini kita akan belajar tentang cara jitu artikel dan karya ilmiah. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih. Tak. Halo, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Ya. Baik, Alhamdulillah. bagaimana Alhamdulillah hari kabarnya hari ini ini, Pak? lumayan padat hari Minggu juga. Baru selesai jam 3 lebih 15 dengan kegiatan yang lain. Keburu ingat undangan dari teman-teman. Oleh tetap masuk. Yang penting paling utama adalah kita belajar sama-sama sharing atau semangat dalam proses pembelajaran hari ini. Diberikan. Sehat selalu. Karena semalam sudah menyimak CV dari Pak Gun-Gun dan sudah mengenal beliau dan teman-teman juga pasti udah gak sabar dengan materi hari ini nih. Maka langsung aja yakni sesi pematerian mengenai cara jitu artikel dan karya ilmiah. Dan untuk Pak Gun-Gun, saya mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu saya ingatkan kembali bahwa pemaparan materi selama 60 menit. Dan teman-teman boleh untuk sambil menyimak materi dari pemateri kita dan jika ada pertanyaan bisa dipersiapkan karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, baik, langsung saja kepada Pak Gun-Gun dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Restu selaku moderator. Eh, Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana membentuk atau membuat karakteristik daripada esai modern. Karena esai modern ini salah satu memuat berbagai jenis, yaitu esai akademis, esai jurnalistik, esai sastra, esai reflektif, di mana digunakan dalam proses pendidikan atau dipergunakan dalam proses jurnalistik, opini, dan yang paling intinya juga riset atau penelitian yang dilakukan. Karena esai modern ini berbeda dengan esai sebelumnya, karena esai modern ini biasanya menyatukan antara struktur eh, pendahuluan yang tidak hanya isi penutup, tapi argumen serta analisis naratif yang memang harus merujuk pada sumber rujukan yang harus dilakukan dalam proses itu. Makanya eh, mari kita bersama-sama saling belajar, saya pun saling mengingatkan terus-menerus karena saya ini tidak stuck di sini saja, tapi saya itu sekarang sudah beralih kepada upaya proses daripada modernisasi dalam proses karya penulisan dan lain sebagainya. Silakan panitia menayangkan slide atau eh, memo melalui yang harus dilakukan atau slide-nya dari saya. Oke. Saya lebih enak berbicara bagaimana kita mencari atau cara jitu artikel atau karya ilmiah yang profesional dan sebagainya. Karena karya ilmiah ini langsung ke slide 2 saja. Karena karya ilmiah ini tidak lain adalah bagaimana kita melakukan proses yang namanya menuangkan salah satu tulisan atau menuangkan salah satu kriteria yang di dalamnya yaitu adanya pendapat atau artikel gagasan eh, teman-teman slide-nya biar saya yang tampilkan. Mohon maaf.
Yuk, sudah kelihatan slide-nya, Sudah, Bapak. teman-teman? Oke, oke. Karya ilmiah ini atau esai modern ini, tadi saya sampaikan pertama bahwa di dalamnya ada yang namanya esai akademik atau esai riset dan lain sebagainya. Saya ambil dari salah satu adalah esai pendidikan dan esai penelitian atau riset yang harus kita lakukan. Sebenarnya artikel itu adalah salah satu bentuk akumulasi yang di dalamnya adalah bagaimana kita bisa menuangkan ide atau gagasan yang di dalamnya memuat tentang pikiran kita atau salah satu objek yang akan kita lakukan melalui penelitian, di mana kita akan meluangkan sebuah isu atau sebuah ide yang kita tuangkan dengan ide yang update ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin memberikan informasi secara komprehensif, secara terstruktur atau sistemik, secara teratur dan munculnya inovasi dalam bentuk tulisan yang disampaikan melalui informasi, baik itu tulisan atau riset atau penelitian yang harus kita lakukan, yang dilakukan, sehingga membentuk satu tulisan yang di dalamnya ada kerangka, pendahuluan, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan artikel. Banyak sekali artikel, eh, apa eh, artikel yang penting dalam esai akademik ini, dia selalu melatih berpikir bagaimana pendapat kritik itu bisa masuk, bagaimana mengembangkan kemampuan berargumentasinya bisa dituangkan dengan melakukan edukasi yang di dalamnya dengan rujukan gagasan atau penyampaian ilmiah yang betul-betul bisa diterima. Kalau bahasa sekarang disebut dengan publikasi dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus melatihkan status objek dan ciri karya ilmiah atau artikel yang betul-betul bisa membuat orang tertarik atau betul-betul bisa memberikan informasi secara valid, secara komprehensif, secara terstruktur. Ada yang harus kita lakukan dalam proses tersebut. Yang pertama, karya ilmiah yang harus kita buat itu betul-betul berbentuk suatu tulisan yang mulai dari riset awal sampai kepada output atau outcome yang diberikan. Statusnya, makanya ada yang waktu pemerintah sampai sekarang ada aturan yang menerapkan di Kemendikbud sains dan teknologi boleh tidak menggunakan skripsi atau skripsi dengan catatan membuat karya ilmiah atau esai modern yang disebut dengan publikasi jurnal yang terakreditasi baik nasional maupun terreputasi secara internasional. Poin status dalam proyek ini bisa berbentuk laporan dalam suatu pembukaan itu bisa berbuah yang akan kita kupas adalah materi atau artikel yang di dalamnya betul-betul harus diperhatikan secara utuh. Artinya ini agak sedikit blur kalau gini. Artinya gini, bahwa dalam membuat kerangka ilmiah yang pertama adalah jangan pernah memilih masalah topik yang terlalu luas. Biasanya teman-teman, kenapa ketakutan dalam dalam salah satu membuat karya ini atau esai? Yang pertama adalah dia dikhawatirkan tidak komprehensif dan sebagainya, atau mengambil judul yang betul-betul terlalu luas sehingga orang tidak bisa memahami apa artikelnya. Kemarin Pak Tiah menyampaikan, Pak, bagaimana artikel tersebut, apakah bisa bisa mengambil rapat dan teman yang lainnya yang menyebutkan bagaimana strategi yang harus dilakukan. Yang pertama ini, jangan pernah memilih masalah yang betul-betul kita tidak bisa pahami.
betul-betul masalah di luar frame yang dipahami oleh teman-teman mahasiswa, sehingga sulit untuk dikembangkan dan lain sebagainya. Atau jangan terlalu luas memikirkan atau terlalu kompleks dalam proses pemilihan judul sehingga bingung menentukan judul. Ini yang masalah yang dan membicarakan topik secara detail itu yang harus dipahami, tidak boleh memikirkan masalah atau topik secara luas, tetapi cari topik yang betul-betul tren hari ini, update pada waktu sekarang terjadi, dengan pemikiran yang orang menarik terhadap judul atau terhadap rencana kerangka yang akan kita lakukan. Yang kedua, jangan pernah mengambil apa artikel yang dijadikan patokan, tapi jadikanlah satu referensi, buku, dan lain sebagainya sebagai pembedah untuk proses artikel ini. Karena banyak sekali teman-teman mahasiswa selalu mengambil, Pak, sumbernya saya dari artikel ini dan sebagainya. Padahal, cukupkah buku yang harus kalian yang mendukung dalam itu sebenarnya masih eksplorisasi atau perlu penetapan pramu carakan dan sebagainya, karena ingin membedakan teman-teman itu, padahal datanya sudah valid bahwa guru jumlah 20, cara kesekian, sekian, ternyata untuk membedakan jangan pernah menambah data tersebut. Atau dengan catatan gini, ada data yang sudah valid, yang sudah dibakukan oleh instansi tersebut, tetapi data tersebut kalian tambah. Itu yang menjadi problematik terhadap proses penulisan dan sebagainya. Hati-hati dengan proses tersebut. Objektivitas ini bukan berarti harus membedakan sama, boleh, tetapi cara mengungkapkan, cara melakukan analisisnya pasti berbeda. Dengan dukungan apa? Referensi yang cukup detail dan sebagainya. Bagaimana struktur cara untuk membuat suatu eh, tulisan atau catatan tersebut? Yang pertama adalah tulisan karya ilmiah itu harus mengandung 5 unsur ini. Selain sebagai tadi prinsipnya, yang dua tadi, ini prinsip, tapi yang ini adalah salah satu unsur yang harus dipahami dalam membuat karya ilmiah atau esai akademik. Yang pertama sistematis, yang kedua cermat, yang ketiga logis, yang keempat tidak emosional, yang kelima adalah berlaku umum. Sistematis ini biasanya dilakukan dalam proses penelitian atau dalam pembuatan karya ilmiah. Dia betul-betul harus bisa merefleksikan apa yang menjadi tulisan tersebut dengan pedoman yang telah ditetapkan. Contoh, ini pedoman umumnya, bahwa dalam esai itu pasti ada pendahuluan. Pendahuluannya tersebut harus tersusun di dalamnya, terdiri dari fenomena yang ada, data yang diperkuat dan sebagainya, sumber referensi yang ada di dalamnya memberikan dukungan untuk membuat proses tersebut, kaitan antara tulisan atau antara pendahuluan, isi, dan penutup itu saling saling berkaitan dan sebagainya. Jangan sampai membuat tulisan di, yang pendahuluan berbicara tentang fenomenologi atau berbicara tentang kemiskinan, yang keduanya berbicara tentang pendidikan, yang akhirnya ditutup dengan berbicara tentang pembangunan. Hati-hati, kalau sistematis ini dikatakan oleh Gordon Liner adalah salah satu bentuk yang disusun secara utuh terhadap apa yang terjadi atau konflik yang terjadi di dalam satu permasalahan yang diikuti oleh hipotesa atau temuan awal dengan disandingkan oleh data atau referen yang betul-betul berkesinambungan atau betul-betul
berkorelasi dan lain sebagainya. Sistematis ini akan memudahkan kita tidak apa tidak terhentak di tulisan kemarin. Kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau saya tulis ternyata sudah keluar mentok dan sebagainya. Sistematik ini adalah cara untuk melakukan bagaimana penulisan dan sebagainya. Boleh nggak Pak menggunakan IA? Boleh. AI ini digunakan untuk melakukan skripsi, tetapi tidak tok harus sama dengan itu. Ikutin sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Karena beberapa publisher, beberapa proses pembuatan pengajuan jualan sebagainya, dia mempunyai sistematik yang berbeda, template-nya berbeda, tetapi dia mempunyai makna yang sama antara antara tulisan atau antara si publikasi A, B, dan C-nya. Yang membedakan apa? Tekniknya dalam proses penulisan dan sebagainya. Dengan kata lain, gaya selingkungannya, referennya yang dilakukan. Cermat. Cermat berupaya menghindari double terhadap permasalahan dan lain sebagainya. Atau dengan catatan lain, banyak sekali publisher belum juga di review atau belum juga diperiksa, dia mengembalikan atau membatalkan proses. Kenapa? Sering sekali dalam proses pembuatan pembuatan atau pembuatan permasalahan, kita sering tertumpuk dan lain sebagainya. Sering terjadi mengulang-ulang permasalahan atau mengulang kata-kata tidak sistemik dalam prosesnya, sehingga orang jenuh atau si auditor akan jenuh untuk melihatnya. Dan ini melihat bahwa proses ketidakcermatan itu menilai bahwa si penulis tidak mempunyai kompetensi secara usul atau dengan catatan tidak sistemik dalam proses penulisan ini. Cermat ini dia berupaya menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian kata-kata atau menjelaskan atau mengidentifikasikan dalam proses pembuatan artikel tersebut. Cermat biasanya menghindari proses yang namanya penggandaan data atau pengulang-ulangan kalimat yang menyebabkan kalian atau teman-teman mahasiswa eh, terkunci dalam proses tersebut. Cari dengan gaya bahasa yang bagus dan lain sebagainya, dengan tidak terlalu banyak atau lugas kata orang, dengan pembicaraan langsung pada persoalan, tidak mutar-mutar. Ini adalah salah satu bentuk sistemik dalam proses pembuatan karya ilmiah yang bagus. Ingat, dalam penulisan itu tidak ada yang namanya penulisan yang menggunakan bahasa basi atau menggunakan kata-kata yang muter, muter dulu, akhirnya belak dan sebagainya. Contoh, muter tuh kayak gini. Sudah disampaikan di latar belakang bahwa permasalahan, tetapi di pokok diisi, dia mengulang kalimat yang ada di sana. Padahal diisi itu adalah bagaimana memecahkan rumusan masalah yang ada di situ untuk dipecahkan atau diteliti diisi permasalahan tersebut atau diisi pokok pembahasan tersebut. Jangan pernah mengulang data atau grafik yang telah disampaikan di pendahuluan. Dia harus tetap lugas. Artinya, pembicaranya langsung dari permasalahan, dia kaji, dia isi, dia tuangkan dan sebagainya. Yang pernah rasakan saya di rumah Scopus, setiap kata-kata dan sebagainya, dia tidak sama dengan atau tidak mengulang kata yang dari pendahuluan atau dari latar belakang, tetapi menjawab fenomena yang akan datang dengan bahasa apa? Mudah dipahami. Jangan pernah menggunakan bahasa yang tidak tepat atau bahasa bahasa luar atau bahasa asing yang tidak familiar atau orang orang sulit untuk melakukan, karena ini menjadikan kesulitan si pembaca. Ini menjadikan orang ini mau dibawa kemana? Karena ingin kita ngetrend dan lain sebagainya. Kita gunakan bahasa yang di luar yang mereka mungkin atau yang mungkin menurut kita lebih 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 akan mendorong. Hati-hati dengan proses itu. Jangan menggunakan bahasa yang
menjadikan pertanyaan tatkala kita membahas, tatkala mengisi kita permasalahan, tetapi menggunakan bahasa yang lugas yang tadi saya bilang, ingat referensi yang didasari dari teori atau penemuan para peneliti atau para researcher yang betul-betul handal dan lain sebagainya. Kalau di bagian ilmu pemerintah, yang pernah lepas antara analisis implementasi tersebut dijabarkan berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan, dan aplikasi terhadap masyarakat. Ini yang harus dilakukan proses yang namanya lugas dan sebagainya. Sehingga mudah dipahami dengan bahasa yang apa yang cepat dimengerti dan menjadi bahasa penasaran dan sebagainya. Itu adalah aspek naratif yang betul-betul dilakukan oleh si pembuat karya ilmiah dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kita tidak boleh emosional. Emosional sini adalah keinginan pribadi kita, karena ini penelitian kita, penelitian saya dan sebagainya, misalkan saya bikin penelitian itu menurut pemikiran saya, tidak melihat ke lapangan, tapi bisa saja mendorong orang menjadi benci dan sebagainya. Hati-hati, dalam karya ilmiah tidak boleh ada dorongan kepentingan, kepentingan yang dengan tanda petik, kepentingan yang menjurus terhadap anarkisme, terhadap kejahatan dan lain sebagainya. Jangan memuluskan contoh orang untuk melakukan hal yang negatif dengan tulisan kita yang menyebabkan orang tuh penasaran, penasarannya berbentuk tanda petik negatif, atau menuangkan rasa hati kekecewaan dan lain sebagainya. Tidak, karena penelitian ini adalah penelitian ilmiah. Berarti prosesnya harus dilihat dari bagaimana kita menganalisis lokusnya dengan fokus yang kita lakukan. Fokus tersebut adalah dengan didasari oleh teori atau didasari oleh rekomendasi referensi, baik itu buku atau jurnal dan sebagainya, yang harus kita lakukan untuk membedah apa yang menjadi sumber permasalahan sehingga masyarakat mengetahui atau si pembaca mengetahui yang kita akan tulis. Apalagi orang akademisi, dia akan memberikan ilmu yang baru, dia akan memberikan satu terobosan atau inovasi kreativitas yang menyebabkan dia tidak lagi membawa terhadap keinginan kita yang lebih dalam, tetapi mendorong orang untuk melakukan riset penelitian dan menjadikan satu dasar untuk penelitian berkesinambungan. Itu yang harus kita eh, apa eh, pikirkan dalam proses atau yang kita tanamkan proses tersebut. Yang ketiga, yang berikutnya terakhir berlaku umum. Kesimpulan atau pepuian kajian atau kita meresumenya atau menarik hasil penelitian terhadap riset tersebut dan kata lain menyimpulkan itu betul-betul harus sama atau harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kesimpulan tidak menjadi pembahasan di dalam penutupan, tapi kesimpulan adalah mengambil hasil bahasan tersebut dan outcome bahwa penelitian atau karya ilmiah yang dibuat tersebut adalah tujuannya memberikan informasi terhadap kreativitas yang kita tulis atau menjadikan dorongan terhadap penelitian yang berkelanjutan. Sehingga perlu dihindari dengan tadi sebagai pengulangan kalimat. Ini adalah proses sistematik ini. Ya, ini akan menghindari terhadap pengulangan kalimat dan sebagainya. Dia akan menguraikan permasalahan secara detail. Kalau kita menurut ini. Yang ketiga adalah kebenaran dapat diuji dengan sistemik ini. Karena kita tidak melibatkan emosional kita dan sebagainya. Kan Pak, kemarin Bapak menyampaikan publikasi bisa berbentuk puisi. Puisi ke, apa penyampaian emosional ini bukan emosional yang negatif, tetapi emosional yang mendorong orang untuk melakukan, orang itu menyadari prosesnya, dan orang mendirikan puitis tersebut menjadi pengingat atau pendorong atau menjadi motivasi untuk melakukan proses tersebut. Tidak emosional tersebut adalah dia betul-betul murni terhadap pemikiran yang mempunyai dedikasi atau kompetensi untuk mendorong orang lebih membuka ide atau menjadikan kunci
untuk melakukan riset atau melakukan proses yang lain untuk kemajuan berikutnya. Ini yang harus kalian perhatikan. Yang kedua adalah bagaimana bahwa selain prinsip tersebut, tulisan kita harus logis. Logis ini tadi saya menghindari ini, lugas dan tidak emosional. Dia harus logis. Logis ini bahwa segala keterangan tidak dibuat dimanipulasikan, tetapi memiliki dasar akal yang kuat dengan alasan yang dilihat dari konflik sosial atau keadaan masyarakat atau situasi yang tren pada waktu itu. Bernas ini adalah dia mempunyai ciri khas yang di dalamnya selain sistemik, runtut, dan lain sebagainya, dia menguraikan singkat padat terhadap prosesnya. Atau dengan kata lain menurut Bacon adalah to the point. Kan kemarin disebutkan, ada Montaigne, ada Francis Bacon, yang pembuat esai itu bapaknya esai yang pertama Montaigne di Prancis, yang orang Inggris adalah Paris Bacon. Dia bernasnya adalah to the point. Artinya, meskipun prosesnya singkat, tetapi isinya betul-betul memberikan keterangan yang jelas dan lain sebagainya. Karena kalau publikasi, ya tidak akan lepas dari 15 halaman, tidak lebih dari situ. Biasanya ada 7 halaman, 5 halaman, sebagainya. Ini adalah proses yang dilakukan dalam melakukan penelitian dan lain sebagainya. Yang berikutnya jelas. Selain prinsip yang tadi 5, prinsip dasar utama adalah ya jelas. Jelas di sini adalah betul-betul penelitian itu lengkap dengan datanya, lengkap dengan permasalahannya, lengkap dengan hasil ke lapangannya, sehingga dalam penarikan kesimpulan dia tidak melebar, tetapi akan mengungkapkan ketepatan dalam hasil penelitian, sehingga penelitian kita mempunyai corak dan ciri khas yang menjelaskan secara terbuka dengan apa? Dengan data yang ditampilkan, dengan permasalahan yang dilakukan, dengan proses teknik manipulasi pengolahan data dengan apa disebutnya triangulasi data, tidak memanipulasi data tapi memberikan sketch atau memberikan singkatan atau melihat situasional dengan tepat, cepat, tidak mengada-ngada tetapi membuka wahana untuk melakukan pemecahan terhadap problematik yang sedang berjalan. Contoh dari film ini. Kalau kita mau membahas tentang bagaimana proses pembelajaran yang baik atau bagaimana kiat-kiat dalam melakukan mahasiswa dalam cepat menyelesaikan eh, apa eh, tugas akhir dengan tanpa skripsi. Contoh, dia sering menulis, dia sering melakukan eksperimental atau hipotesa. Dia melakukan kajian secara singkat dengan membuatkan esai secara utuh. Dia memahami isinya, dia memahami pendahuluan, dia memahami isi. Dari pendahuluan isi dia buat kerangka step by step sehingga dia bisa menjelaskan, dia bisa mengungkapkan, dia bisa memahami terhadap keinginan masyarakat atau proses dalam penelitian yang kita buat untuk bisa dimengerti secara oleh kita sendiri dan dapat dipahami oleh masyarakat sehingga menjadikan tambahan nilai sebagainya. Ini dilakukan secara konsisten sebagainya. Keterbukaan adalah bagaimana kita menyampaikan data yang bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana kita bisa melakukan proses yang harus dilakukan. Ini akan menjadikan salah satu bentuk untuk proses tersebut. Berikutnya, bagaimana jenis-jenis esai eh, yang proses kita lakukan. Ini kan kemarin kita sampaikan jenis-jenis karya tulis ini atau kata itu. Esai ini adalah ini yang kita pernah sampaikan. Tetapi proses deskripsi ini adalah hanya proses bagaimana dia menjelaskannya. Kita perdalam lagi. Esai deskripsi tipenya biasanya ia ingin menjelaskan objek secara detail. Pak,
Ini kaitannya dengan apa? Jenis-jenis itu. Kaitannya adalah desain dalam metode penelitian. Di metode penelitian ada tiga metode penelitian. Apakah dia menggunakan kualitatif? Apakah dia menggunakan penelitian secara kuantitatif? Atau mixed method? Dalam proses pengolahan data ini, jenis desainnya bisa deskriptif, bisa naratif, persuasif, ekspositif, dan prosedur. Ini biasanya dilakukan secara kualitatif. Biasanya dokumen atau alat komunikasi dan pengetahuan pemakaian lingkungan tergantung terhadap jenis penelitian yang harus kita ambil. Kebanyakan dari mahasiswa yang saya bimbing di Unsika, beda dengan yang lain, ini kebanyakan kualitatif. Padahal kalau secara metode kualitatif, mendeskripsikan dan menerasikan, dia betul-betul harus full dan lain sebagainya. Untuk proses ini, karena proses karya ilmiah itu kalau diterangkan secara mendasar pasti tidak akan fokus, nanti kita kasih contoh skala ini. Lanjut dulu. Apa yang menjadi kunci atau syarat agar artikel tersebut bisa menjadi artikel yang berbeda dengan artikel yang lain? Artikel yang mudah memaparkan dan dipahami oleh masyarakat. Yang pertama, gunakan bahasa atau model penulisan sesuai dengan jenis, apakah itu model artikel, populer, ilmiah, atau ilmiah populer. Maksudnya gini, dalam satu proses pembuatan artikel ilmiah tadi disampaikan sistemik, padat berisi, lugas, jelas, dan sebagainya. Dia tidak boleh menggunakan atau menghambur-hamburkan kata atau bahasa yang tidak mudah dipahami. Jangan tahan tidak emosional itu. Jangan sampai dengan kata-kata memperlihatkan kita nih modern dan sebagainya. Tetapi orang profesional tidak beremosi itu adalah dia menerapkan artikel tersebut sesuai dengan gaya bahasa yang mudah dipahami dan tidak melanggar kaidah atau kamus bahasa yang kita tahu. Kedua, tulisan artikel itu adalah originalitas. Betul-betul karya sendiri sehingga kita pahami, kita mudah menuangkan. Kita tidak terbawa arus karena pernah membaca artikel orang, harus kini menceplak judulnya sama sebagainya. Ini akan memperhambat dan ini akan jadi buntu dalam proses stuck di situ. Kemarin kan ada teman-teman kita atau rapat nggak tahu ide yang ini bahwa Pak kalau strategi ini bagaimana membuatnya? Membuatnya tadi originalitas yang harus kita. Originalitas ini adalah bagaimana kita membuat kerangka step by step kembali disebutkan. Oh, untuk bab ini saya akan menjelaskan fenomena ini dengan dukungan data ini, dengan jurnal yang pernah dilintasi dengan sama ini sebagai penguat jurnal dan sebagai data sekunder yang lain sebagainya. Kemudian kita lakukan proses dengan bahasa yang lugas dan sebagainya. Duanya, yang berikutnya, dengan pemaparan tersebut, kita harus pintar-pintar membuat tema yang di dalamnya bisa menjadi daya tarik orang tersebut. Contoh sama karena orang pemerintahan, jangan sering menggunakan kata implementasi atau analisis. Kenapa nggak dituliskan intervensi of government to apa atau intervensi pemerintah dalam dalam penetapan atau dalam pelaksanaan aturan ini atau dengan kata lain reduksi aturan terhadap peningkatan ini mempunyai gaya bahasa yang orang penasaran apa sih yang akan direduksi. Jangan strategi pemerintah, bukan tidak boleh, tapi judul yang jenuh ini, tema yang jenuh ini tidak menjadi daya tarik bagi si pembaca. Walaupun di dalamnya kita menuangkan expression atau menuangkan tulisan yang hebat dan sebagainya. Tema ini yang akan menjadi kata kunci, menjadi semangat kita untuk akan tulis dan menjadi respon untuk si pembaca memahami apa sih yang akan ditulis, menjadi penasaran orang dalam peristiwa.
Yang kedua, yang berikutnya adalah ide artikal murni agar tidak mentok dalam proses penulisan. Kita mentok itu harus betul-betul kita pahami, kita keluarkan idenya, kita tulis secara coret-coret step-by-stepnya agar kita tidak tidak menjadi apa, tidak menjadi jenuh dan lain sebagainya. Kita tulis secara detail dan sebagainya. Kemudian penulisan artikel tidak terikat oleh waktu atau gaya bahasa atau bentuk atau teknik penulisan yang lain. Tuliskan kata-katanya sesuai dengan apa yang dilakukan. Kecuali dalam proses mau publikasi, template-nya harus kita samakan. Tetapi gaya bahasa yang dilakukan kita adalah harus betul-betul menarik, mudah dipahami, cermat, tepat, yang di dalamnya kita betul-betul memahami dalam proses penulisan tersebut. Hati-hati dengan gaya penulisan. Karena gaya penulisan yang jenuh, ini akan menyebabkan kita stuck di situ. Dengan gaya penulisan jenuh, orang akan membaca penelitian sudah bisa diketahui. Ah, pasti penulisannya seperti ini. Hasilnya pasti pasti ini. Tidak, dengan penulisan tersebut harus betul-betul orang memahami. Karena penulisan ini eh, karena gaya penulisan artikel ini betul-betul harus kita perhitungkan. Biasanya, kalau penulisan yang bergaya metode penelitian kualitatif, orang pasti akan, udah gaya kualitatif, udah seperti ini. Tapi kalau kita ngetrend, ikut terhadap aktualisasi artikel, kita lakukan dengan apa mix method. Mix method ini akan menjadi tantangan bagi kita untuk betul-betul memastikan bahwa penelitian kita mempunyai kualitas. Dalam pemaparannya kita menggunakan kualitatif, tetapi dalam mengolah data kita menggunakan kuantitatif. Ini akan mengcombine bahwa penelitian kita betul-betul bisa dipertukan, betul-betul gaya bahasa kita berbeda dengan mereka, karena kita mengkombinasikan antara angka dengan penelitian yang hipotesa dilakukan dan kita memadukan dua teori atau memberikan lebih daripada tiga teori untuk menemukan atau untuk mengungkap permasalahan yang ada. Hati-hati nih kuncinya. Ada sedikit jenuh memang dalam proses ini. Yang berikutnya, yang perlu diperhatikan adalah gunakan bahasa yang populer dengan bentuk sorry. Hal yang harus dipatuhi dalam pertimbangan oleh penulis. Pertama, jadi saya ulang lagi, harus menarik perhatian penulis. Biasanya tidak menimbulkan masalah dalam mencari data. Bingung Pak, cari datanya harus bagaimana dan lain sebagainya. Yang kedua, harus diketahui oleh penulis. Penulis kalau mau menulis jangan pernah asal judul, tetapi bagaimana output atau kerangka yang dibuat, kerangka permasalahan yang dibuat betul-betul mempunyai prinsip ilmiah. Sedikitnya dia harus mencari data, dia harus mengobservasi, dia harus memberikan wawancara. Untuk apa? Untuk memperkuat pemecahan permasalahan tersebut dengan jelas dan sistematis. Jangan terlalu baru, itu tulis, mohon maaf nggak ada aneh. Jangan terlalu baru, kayak gini. Contoh, ini saya akan membahas bagaimana fenomena kampus berdampak. Karena kemarin adalah MBKM, Kampus Merdeka. Kalian teliti berdampaknya. Atau kalau dalam ilmu pemerintahan, undang-undang undang-undang tahun 2025, dia mau analisis. Sebenarnya ini akan membawa kerepotan kita untuk proses dalam penelitian karena belum ada implementasi atau evaluasi yang jelas terhadap aturan. Atau gini, di Fakultas Ilmu Keguruan, kalian akan membedah tentang kurikulum baru. Apakah bisa, Pak? Kalau mau membandingkan bisa, tetapi kalau menelaah kurikulum baru, sulit untuk proses tersebut. Ini akan menyebabkan penelitian kalian tidak akan berhasil. Kenapa? Tidak ada permasalahan
karena prosesnya sedang berjalan. Artinya, jangan terlalu baru itu adalah jangan pernah melakukan, hati-hati dengan perundang-undang menganalisis tentang kebijakan. Jangan pernah melakukan analisis kebijakannya yang baru. Karena kebijakan yang baru perlu evaluasi. Makanya dalam teknis atau dalam proses penelitian itu adalah peneliti meneliti apa yang telah terjadi dan efek yang ditimbulkan terhadap proses tersebut agar tidak terulang di tahun berikutnya. Makanya disebut dengan jangan terlalu baru. Dan paling berikutnya adalah jangan terlalu teknis. Contoh, peningkatan mahasiswa peningkatan pembelajaran usia dini. Dia misalkan secara teknis menanyakan langsung kepada anaknya. Tidak bisa ditanyakan kepada anaknya. Karena anak usia dini, dia menyampaikannya sesuai dengan emosinya sendiri. Tetapi tanyakan kepada guru atau tanyakan kepada orang tuanya atau si pemerhatinya. Cocok nggak dengan usia dini diberikan kurikulum ini dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Jangan terlalu kontroversial. Jangan pernah mematik karena keinginan emosi kita buat karya tulis yang menggiring orang untuk melakukan perubahan yang tidak baik atau melanggar aturan dan sebagainya. Makanya di tulisan tersebut Carlin menyebutkan tidak emosional, tapi harus riset analistik atau disebut dengan ilmiah dalam proses tersebut. Kemudian topik yang dipilih terpusat pada suatu segi saja. Ini akan mempersempit. Kemarin nanya, Pak, kenapa ya kalau sudah buat itu saya mentok? Dari judul mungkin kelihatannya dia menetapkan salah satu temanya ingin melihat perkembangan A, tidak melihat eksternalnya. Ini harus diperhatikan. Dan yang berikutnya, yang dipilih betul-betul fakta topik atau fakta secara objektif. Kalau memang tidak ada fakta atau tidak ada apa pendukung pendukung dan sebagainya, lebih baik dianalisis dulu. Jangan dijadikan sebagai topik untuk kita atau tema yang kita akan lakukan. Cari explore dulu dan lain sebagainya. Karena Pak, saya mau pilih cepat beres, topiknya cuma ini aja dan lain sebagainya. Tidak bisa kalau misalnya. Karena dalam proses penelitian artikel ini ya, ini betul-betul mengembangkan inovasi, kreativitas dalam pemikiran pemikiran ilmiah yang sistemik terhadap data atau terhadap permasalahan yang ada. Dan yang harus diperhatikan, dia betul-betul memiliki sumber acuan, bahan kepustakaannya, pokok yang akan ditulis, dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul diperhatikan dalam proses karya ilmiah. Memang sulit kalau misalkan kita, si pemula, untuk membuat proses dalam penulisannya. Ini kita singkatnya dalam proses penelitian karya ilmiah. Tadi saya gambarkan secara luasnya. Ini yang harus diperhatikan, pahami di struktur proses ini. Mari teman-teman kita lihat proses yang ini yang harus betul-betul kita harus apa, membuat karya ilmiah yang baik harus seperti apa. Geraldina dia menyebutkan bahwa penulisan akademik atau karya ilmiah yang perhatikan adalah yang pertama Anda betul-betul mau menulis. Tuliskan, upayakan atau dalam bisa itu berupaya meluangkan gagasan di mana riset yang akan ditulis betul-betul mempunyai efek yang cukup luas. Satu yang itu. Yang kedua, dia harus mempunyai kata kunci dalam proses penelitian. Dan ini akan dituangkan melalui abstrak dan sebagainya. Karena di dalam abstrak itu, dia menyebutkan bahwa abstrak terdiri daripada fenomena atau permasalahan yang ada. Dia menggunakan teorinya siapa, menggunakan referensinya siapa, dengan penelitian hasil penelitian seperti apa, dan kesimpulannya ada di situ. Kesimpulan di abstrak sebagai key ide atau kunci daripada ide tersebut adalah harus betul-betul menyampaikan ide utama
si peneliti tersebut. Artinya, kelugasan, sistematik, dan disiplin dalam penulisan ini harus betul-betul kalian pahami. Dan yang berikutnya, bahwa karya ilmiah betul-betul memberikan kontribusi terhadap masyarakat umum, terhadap penulis itu sendiri, dan terhadap orang yang mempunyai kaitan terhadap penelitian tersebut. Makanya kemarin saya, boleh nggak pakai data itu? Boleh, asal betul-betul fokus-fokusnya betul. Karena kontribusi ini memberikan wawasan, memberikan pengembangan secara komprensivitas dalam proses yang namanya apa eh, penjelasan ide yang ada di situ. Ini yang harus kalian hati-hati dalam proses pembuatan karya tulis itu sendiri. Yang berikutnya, bahwa dalam penulisan itu dia harus memahami struktur dalam proses penulisan. Struktur ini akan menuntun kita menjadikan tulisan kita mudah dipahami, mudah dimengerti, benar-benar mempunyai kontribusi yang jelas, dan yang paling utama adalah dia bisa mengembangkan, dia bisa memecahkan permasalahan dengan identifikasi permasalahan yang jelas. Dan yang paling utama, si peneliti betul-betul harus bisa mendengar dengan secara membaca jurnal yang terjadi, dia betul-betul tata wawancara, dia memahami apa yang disampaikan, dan yang paling utama dia dapat mempertajam tulisan tersebut dengan data atau hipotesa, atau pergi ke lapangan dengan menganalisis data tersebut dengan pemberian teknik wawancara kualitatif, mengeksplor semua dengan membuat pedoman wawancara yang betul-betul dikasihkan kepada sumber yang akan kita teliti sebagai bukti untuk mendorong bagaimana struktur dalam penelitian itu mudah dibaca, mudah dimengerti dengan fakta yang ada, dengan pengolahan data yang ada, yang disumberkan dari fokus yang kita akan teliti. Kenapa harus seperti itu? Karena ini akan melihat bagaimana orang membaca, orang melihat struktur tersebut benar-benar tidak lagi mengkoreksi, tetapi menjadi masukan terhadap hal yang luas. Makanya orang itu mempunyai daya tariknya. Bagaimana dia memudahkan gaya penulisannya. Dengan cara apa? Dia membaca, dia memasuki judul, dia melakukan terus berlatih menulis dengan proses apa? Mendengarkan secara berkala dan tersebut. Berikutnya adalah gunakan gaya bahasa atau jenis penelitian yang sederhana, padat, singkat, tetapi dia betul-betul mempunyai karakter sendiri. Agar apa? Agar tatkala tulisan kita mau dinaikkan ke publikasi, dia betul-betul mempunyai kualitas karena tahap editingnya atau tahap cara pembukaan masalahnya betul-betul kalian pahami. Geraldine dengan proses ini, dia menggambarkan bahwa esai modern adalah harus mempunyai bentuk strukturnya seperti ini. Kalau yang saya pahami. Bahwa esai yang disebut dengan esai apa modern, esai akademik, riset, semua mempunyai gaya bahasa dan sebagainya. Karena si publish biasanya mempunyai gaya apa selingkung atau gaya gaya apa ya disebutnya, gaya referensinya. Ini akan melihat bagaimana sih pemerintah, bagaimana si publisher tersebut memberikan aturan, memberikan gaya selingkung atau gaya gaya penuangan kalimat. Ini betul-betul harus kamu pahami. Karena tahapan editing ini, tahapan bagaimana merefleksi tersebut, ini akan berkaitan dengan konstruksinya, strukturnya, ide-nya, dengan kontribusinya akan dilihat. Dengan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang dimengerti, orang akan mengatakan bahwa artikel yang kita buat
mempunyai kualitas yang cukup tinggi, atau artikel yang dibuat menjadi dasar untuk melakukan penelitian berikutnya mereka. Bahkan si penulis kalau artikelnya benar-benar mudah dipahami, dia akan terbiasa melakukan proses tersebut. Kenapa menulis itu harus mempunyai daya tarik? Kenapa dia harus menambahkan ilustrasi atau gambaran terhadap ide yang ada? Karena apa? Ini untuk memudahkan orang mengetahui. Kenapa strukturnya harus dibuat? Agar membaca ulang artikel tersebut, korsi kalimatnya tidak terjadi manipulasi dan sebagainya. Kenapa harus dilakukan kontribusi? Agar apa? Membuat judul yang baik dan menarik itu akan menjadikan kejelasan dalam proses masuk dan sebagainya. Kenapa penulisan tersebut harus kita lakukan dalam Kenapa? Jangan pernah merasa puas dalam menulis artikel. Jangan pernah menjadikan bahwa kita misalkan dibuat artikel ini ya atau kita ikut pertandingan kalah dan sebagainya. Kenapa? Penulisan itu yang baik adalah dia sering membaca, dia sering menulis, dia sering menuangkan dengan proporsionalitas atau dengan kemampuan yang dia miliki dengan keilmuan dasar yang mereka miliki atau mereka miliki itu harus terus dilatih. Orang hebat itu, orang yang nulis hebat itu tidak bisa menulis begitu jadi. Pengalaman saya harus menulis itu susah dulu. Dikarenakan susah menulis, yang pada akhirnya dikarenakan gagal atau diterima di publikasi harus direview dan sebagainya, bosan review. Ini kalau kita diamkan sama dengan berarti kita tidak sistemik. Berarti kita tidak mempunyai ide yang bagus. Atau berarti kita tidak mau jadi penulis dan sebagainya. Dulu saya nulis males lah untuk itu karena sering ditolak atau tidak sebagainya. Ternyata setelah saya pahami gaya bahasa dan struktur kontribusi kita tulisannya kurang bagus. Saya pahami pelan-pelan, saya ikutin pelan-pelan. Saya ikutin tata cara dan sebagainya. Bagaimana agar membuat judul mudah dan sebagainya. Bagaimana penelitian itu dengan data yang kuat, dengan fokus yang jelas. Kita lakukan dengan terus menerus. Akhirnya jadi. Dari situ, jangan cepat puas dan jangan berhenti. Gas, buat. Alhamdulillah, saya tulisan nasional, terakreditasi nasional dari mulai eh, cinta satu belum, cinta dua, tiga, empat, lima. Banyak, hampir berkolaborasi secara nasional lebih daripada 50. Secara internasional, saya lebih daripada 3 atau 4, 5. Ya. Tapi tulisannya tidak dilakukan secara terus-menerus. Pernah kita lakukan teman kemarin pas saya suka mentok. Mentok ini karena kita kurang membaca. Mentok ini karena kita kurang explore dan lain sebagainya. Oleh sebab itu jangan cepat jangan terlalu cepat puas terhadap rangkaian penulis dan lain sebagainya. Tetapi kita harus benar-benar melakukan bagaimana kita bisa menulis secara efektif, secara penuh dan sebagainya. Agar apa? Agar kita tidak cukup atau tidak puas atau tidak merasa cukup dengan tulis itu. Tapi bagaimana kita lakukan dan sebagainya. Dari tulisan ini, saya bisa merangkum salah satu buku. Dari tulisan ini, saya bisa mengkombinkan beberapa tulisan saya menjadikan buku dan sebagainya. Dalam tulisan ini, saya bisa jadikan hak kekayaan intelektual, hak kita. Misalnya dengan tulisan lebih daripada 5. Tapi dengan riset, ada hati saya ada di atas belum, tapi dengan riset yang kita lakukan dalam proses ini. Ini yang harus kita pahami dalam proses ini. Hal yang hal yang harus diperhatikan adalah jangan pernah jenuh, jangan dengan takut apa yang harus kita tulis, dan jangan pernah tulisan saya pasti nggak akan diterima dan sebagainya. Jangan pernah bilang seperti itu. Tapi kapan Anda mulai menulis? Apa yang akan kalian tulis? Bentuknya seperti apa? Target yang akan kita tulis bakal seperti apa? Kita harus punya step by step dan sebagainya. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan diri bahwa tulisan kita bisa mengikuti orang-orang yang lebih baik daripada kita. Atau tulisan kita menjadi pendorong kita untuk melakukan penulisan secara bertahap.
orang besar bukan berarti besar dari awal, tapi orang besar adalah orang itu adalah orang yang lahir karena keinginan ingin terus tahu dan keinginan untuk maju dalam dirinya sendiri, sehingga dirinya sendiri di didorong untuk melakukan growing atau employing atau empowering terhadap proses tersebut. Begitu teman-teman yang disampaikan dalam materi proses ini. Eh, Contohnya seperti ini. Ini materi kita selesai. Bagaimana kita harus membedah contoh daripada karya ilmiah yang 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 harus dilakukan dalam proses tersebut. Silakan panitia kalau mau kita bahas secara teknis untuk penulisan karya ilmiah. Restu silakan ke operator untuk melihatkan publisher yang punya. Baik, Bapak. Nah, ini tulisan ini baru keluar di tahun 2024. Ya, ini tulisan ini di dalamnya adalah merupakan tulisan Scopus atau orang bilang eh, jurnal internasional. Ini harusnya Scopusnya Q3 kemarin karena kita bandingkan akhirnya Q4. Nah, Q4 ini adalah jurnal internasional. Saya masukkan ke Pakistan, ini masuknya ke Thailand dan sebagainya. Tetapi website-nya, akhirnya saya dapat di proses ini dan ini gratis saya bayar. Kalau bayar, ini pasti di atas 10. Ya. Nih, esai modern itu yang pertama, saya membidik optimalisasi tentang UMKM yang ada di Gempol Kolot di Karawang. Di dalamnya, nah, tadi kita baru bisa struktur. Kalau tadi teori agak sedikit bingung. Kalau ini saya jelasin lebih enak. Ya. Yang pertama, abstrak ini memuat tentang bagaimana pengembangan daerah tersebut terhadap sistem perekonomian UMKM dengan industri rumah tangganya. Pasca COVID dia lemah, tetapi sebelum COVID itu sebenarnya lemah. Saya coba untuk membicarakan bagaimana mengoptimalisasikan, bagaimana mendorong, meningkatkan inovasi terhadap proses tersebut. Dan ini saya lakukan dengan metode penelitian campuran, mix method. Makanya nggak sedikit mix method, di dalamnya saya usutin, oh ternyata diimplementasikan ada sekian persen dalam proses tersebut. Di Gempol marketnya mulai tinggi dan sebagainya. Proses ini yang harus dilakukan, tetapi digeser ke bawah. Tapi ini nih, yang pertama, ini nih, introduction-nya saya menjelaskan lahirnya BUMDes ini, UMKM ini, BUMDesnya dari mana? Dari kejadian yang ada di Gempol itu betul-betul real. Mereka ingin melakukan melakukan peningkatan BUMDes dengan UMKM-nya dia harus jelaskan. Mulai dari perdagangan kecil, dia mulai melakukan bagaimana proses tersebutnya. Sehingga saya tanya ke Sunardi, selaku admin di sana, selaku ketua BUMDesnya. Setelah itu, saya tanyakan juga, saya buatkan, tanyakan ke kepala kelurahan, ke lain apa yang menjadi pokok utamanya, saya tanyakan kepada masyarakatnya. Ini saya gunakan dengan proses apa? Ingin mengetahui apakah betul terjadi proses tersebut dan sebagainya. Sehingga datanya jelas, ada, referensinya ada. Dia menyebutkan bahwa di Gempol Kolot itu, ini singkatnya ya, kalau saya bacakan dulu, singkatnya, bagaimana dia meningkatkan pendapatan, bagaimana dia meningkatkan kualitas daripada daripada masyarakatnya, ingin membentuk sistem kesejahteraan masyarakatnya, dia akan ikutin dengan program tersebut. Saya sebar hal tersebut ke bawah operator, naikin ke atas. Ya, saya ingin mengetahui apa yang menjadi penelitian tersebut.
Menurut Suwandi, dalam proses argumennya, ini saya ambil dari jurnal yang mereka telah buat, tetapi dia tidak turun ke lapangan. Atau ada beberapa yang sama, saya tulis dengan proses tersebut. Based on deskripsinya, problematiknya, formulasinya, saya ingin mengetahui ekonomi masyarakatnya. Dengan apa? Menspesialisasikannya. Perusahaan masyarakat yang ada di situ. Kan perusahaan masyarakat di situ tuh ada ke Pinang, ada ke Opak, ada ke yang lain-lain. Kan nggak perlu ditulis Opak, Pinang, dan lain sebagainya. Yang kita tulis adalah bagaimana meningkatkan sistem UMKM yang ada di situ dengan pengelolaan BUMDes-nya yang berjalan atau tidak. Teknik penulisan datanya dengan apa? Kualitatif, bisa menggunakan interviewnya, dengan apa menanyakan ke apa ke masyarakatnya, ke BUMDes yang ada. Saya ubah data risetnya menggunakan sistem AVS, dia AMS atau Sense Structure Evaluating Management riset tersebut, sehingga tahu bahwa riset yang akan kita lakukan adalah proses tersebut. Mungkin kalian tahu dengan kualitatif Creswell-nya dan lain sebagainya. Bagi teman-teman nih yang udah semester 5 atau semester 3, 5 pasti udah belajar metode penelitian dan sebagainya. Metode penelitian ini singkat-singkat saja, tetapi mempunyai pedoman yang jelas. Kemudian objek dan subjek risetnya, naikkan kata. Objek 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 dan subjek risetnya ini betul-betul menjadikan pelajaran kualitatif mempunyai dua instrumen. Yang instrumen pertama, saya menggunakan dengan informasi ke masyarakat dengan mengembangkan kondisi masyarakat tersebut. Kemudian samplingnya atau random samplingnya saya ambil dari beberapa UMKM yang ada di sana. UMKM-nya banyak. Kalau UMKM-nya kita tanyakan satu-satu, sibuk ya. Saya gunakan kuantitatifnya. Coba naikin. Mohon maaf, naikin. Eh, Teman-teman, naikin ke atas. Bukan, ke atas ini. Ke bawah kalau bilang. Berarti ini ke bawah. Terus, ya. Apa yang terjadi? Apa yang membandingkan waktu zaman COVID berjalan atau tidak? Di tahun 1920, 2021 berjalan tidak? Kalau berjalan, berarti efek ini tidak menjadi pengaruh. Ternyata hasil penelitian 60% berpengaruh dia. Pasarannya merosot dan lain sebagainya. Akhirnya saya buat penelitian di tahun 2023, 2022 pasca COVID-nya. Ini harus seperti apa pasca COVID-nya? Di waktu COVID saya bacanya berdasarkan informasi yang jelas dan kejelasannya dari data sumber sekunder dan primernya sama. Dari pasca COVID-nya gunakan uh, posisi tersebut, bagaimana pengembangannya. Tetapi saya tidak pernah lepas dari referensi yang ada atau yang pernah ditulis oleh teman-teman. Tetap saya menggunakan, saya tulis nama orang yang menulis. Ini bukan plagiasi, tetapi merekomendasikan bahwa ada yang pernah meneliti sewaktu COVID pada waktu itu. Karena COVID waktu itu saya tidak meneliti karena prosesnya dimatikan segala satu. Tetapi datanya ada dalam proses ini. Boleh sampaikan? Boleh, kenapa tidak? Yang menyebabkan boleh Pak dan sebagainya. Saya gunakan teorinya menggunakan teori Michael Todaro dan Smith. Dia berbicara tentang ini apa development, pembangunan masyarakat. Di short development dia menggunakan teori yang dilakukan Tadaro, perencanaan pembangunannya, tetapi sektornya bidangnya bidang ekonomi. Saya pakai buku apa Michael P. Todaro, dia buku luar juga dengan Smith, tapi tidak lupa juga buku yang lainnya kayak Prof. Emil Salim sama saya sebagai bentuk referensinya, Sutrisno dan lain sebagainya untuk perdagangan sistem keuangan untuk pengembangan kopi saya gunakan
aspek apa saya masukkan juga jurnal internasional saya waktu nulis apa mitigation COVID. Saya bekerja sama dengan penulis orang kesehatan PIKES. Kalau ada orang PIKES di sini mungkin kenal yang namanya Bu Indah dan sebagainya. Saya kolaborasi belum pindah. Kalau dia berbicara tentang penanganan COVID-nya, Wina atau Bu Devi, Bu Mari lah kan. Eh, dia melakukan mitigasinya. Saya menggunakan perilakunya. Perilakunya apa? Mendorong masyarakat dalam proses tersebut. Proses pendorongan, apakah masyarakat tahu nggak kalau COVID itu tidak tidak hanya melemahkan ekonomi dan sebagainya, saya kombinasikan. Nah, ini saya gunakan sebagai referensi di apa di optimalisasi ini. Boleh, boleh. Kalau kalau karena buktinya jurnal ini tembus di jurnal internasional. Ke bawah, bawah teman-teman. Mohon maaf ke bawah. Ini waktunya habis nggak? Ayo ke bawah. Ya, ini data yang saya gunakan. Tabel koordinat dengan kualitas atau village development-nya. Ini menggunakan kuantitatif, menggunakan SEM. Ini menjelaskan bahwa data ternyata berpengaruh dan sebagainya. Ini dari hasil ini. Siapa skornya? 195 skor itu bukan berarti masyarakat yang ada di Gempol saya ambil semua. Dengan perhitungan sampel population, beberapa diambil menurut sampel dan sebagainya. Saya menggunakan IDM-nya, indeks pembangunan masyarakatnya. Dari mana? Dari dinas kependudukan, dinas perencanaan, dari dinas yang lainnya di sektor ekonomi. Saya ambil. Benar nggak yang namanya tersebut? Indikatornya ada berapa? Saya jelasin. Terus secara general, pabriknya dia mempunyai kepentingan berinovatif atau mengembangkan sistem perekonomian jelas atau tidak. Ini gunakan dalam proses tersebut. Artinya tadi, jangan takut salah dalam penulisan. Sekali kita ditolak, berarti lima kita ajukan jurnalnya. Sekali kita tembus atau publish, ada tulisan kita yang harus kita tembuskan di yang lain. Jangan pernah merasa apa kecil hati, jangan merasa takut dan sebagainya bahwa penulisan tadi yang slide yang terakhir sebelum penutupan itu kunci utama dalam proses penulisan. Jangan pernah apa emosi kita tidak stabil tapi stabilkan emosi kita untuk melakukan proses penulisan dan lain sebagainya. Itu teman-teman yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk kami ke depannya, Pak. Terima kasih. Oke, lanjut untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab selama 15 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Kemudian perkenalkan nama, asal prodi atau fakultas dan sebutkan pertanyaannya. Silahkan untuk teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan boleh segera raise hand. Teman-teman manfaatkan waktunya untuk bertanya. Jangan takut. Ini jangan takut teman-teman. Kalau misalnya bingung, memang kalau penulisan kamu pasti bingung tuh. Karena mereka apa teman-teman takut salah tuh. Jangan pernah takut salah. Jangan pernah selalu apa saya harus masuk jurnal nasional Sinta tiga empat atau lima. Tapi eh, terus belajar. Mau jurnal mau jurnal terakreditasi biasa dan sebagainya. Tapi masukkan saja. Jangan takut teman-teman. Saya dulu juga nggak bisa. Dari ketidakbisaan kita belajar. Yuk, Tuh, ayo teman-teman jangan takut, jangan malu untuk bertanya. Karena jangan malu. ya, karena ada pepatah juga yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalian
Ayo bertanya guys. Jangan takut salah untuk bertanya karena eh, kita kan bertanya jadi nggak ada salahnya gitu bertanya kan. Ayo teman-teman, manfaatkan waktunya untuk bertanya. Tadi juga ada menjelaskan tentang apa karya tulis ilmiah dilakukan melalui berbagai jenis. Banyak sekali jenisnya. Boleh kalian tanyain gimana sih cara membuat artikel yang benar itu kalau misalkan kalian masih bingung. Nah, oke, boleh silakan untuk penanya pertama, Teh Ridho Raudatul Janah. Dipersilahkan. Nama saya Rida dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya izin bertanya, Pak, untuk skill yang bisa kita kembangkan untuk menulis karya ilmiah itu apa saja, Pak? Hmm. Langsung ya, Bu ya. Skill yang harus dilakukan dalam cara menulis kita adalah kita mengawali dengan menulis apa yang kita akan menulis apa saja yang harus yang kita tulis. Karena skill ini kalau kalau hanya sekali terasanya kurang tajam. Apalagi kalau skill yang dibuatnya hanya untuk memenuhi satu prasyarat skripsi dan lain sebagainya. Karena mungkin ke depan teman-teman bisa saja sekolah lagi dan sebagainya. Tetapi nih kita jelaskan skill yang bagaimana ya, apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama tadi saya sampaikan, yang harus diperhatikan dalam skill tersebut adalah yang pertama kita harus mempunyai arah kemana yang akan kita tulis. Karena dengan skill tersebut, yang pertama adalah apa yang akan kita tulis. Kita punya gagasan apa? Agar kita apa? Agar kita tidak menjadi apa keterbatasan dalam proses menulis dan lain sebagainya. Pak, kan tulisan saya bingung mau seperti apa skill yang harus dilakukan. Pertama, kita jangan pernah takut untuk menulis dan kita tidak boleh putus asa dengan ide yang kita punya. Ide saya jelek, ide saya mungkin tidak tidak sama dengan ide teman. Tapi yang kedua adalah kepercayaan diri kita untuk menulis. Selain kita ditekankan untuk mencoba terus menulis, yang kedua adalah percaya diri dengan tulisan. Kepercayaan diri kita yang akan diketahui adalah karena kita akan menulis berbeda dengan teman-teman yang lain, kayak penulisan saya pasti akan diperhatikan, pasti akan menjadi booming. Kepercayaan diri itu yang harus timbul. Setelah itu, setelah itu, baru tetapkan ide yang akan ditulis. Karena saya percaya, ide ini saya berhasil akan saya tulis. Dan ide ini pastikan selesai dengan hasil yang maksimal dengan ukuran. Yang ketiga, jangan pernah malu untuk menanyakan atau menerima masukan dari para teman-teman atau senior atau yang lainnya yang sudah menulis lebih dulu. Dengan apa? Dengan catatan penulisan itu betul-betul mempunyai daya tarik. Saya pun bisa. Balik lagi ke percaya diri. Saya pun pasti bisa dengan tulisan. Di samping itu, jangan pernah bosan membaca jurnal yang telah terbit, baik
jurnal nasional maupun jurnal internasional. Target kita adalah jurnal nasional dulu. Sehingga kita mempunyai pengukuran bahwa kita bisa bisa dilakukan hal tersebut. Kepercayaan diri tersebut, teman-teman bisa belajar dari ide, teman-teman pahami metode penelitian. Karena metode penelitian yang adalah salah satu struktur yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian. Setelah ide, metode, dan lain sebagainya. Baru struktur analisis apa penelitian tersebut. Karena kita akan membaca latar belakang dari ide kita. Kita akan membuat skema permasalahan, apa pemecahan permasalahan itu. Karena kita mengidentifikasi dari latar belakang tersebut. Keempat unsur ini adalah salah satu bentuk yang harus dipegang sebagai dasar utama. Sebenarnya, kita harus betul-betul memahami yang namanya artikel, karena kita sudah membaca artikel lain, berarti kita belajar mengenai gaya selingkungan atau gaya referensi yang harus dilakukan. Jangan pernah jenuh, jangan pernah istilahnya alergi dengan buku atau undang-undang atau dan lainnya sebagai bentuk referensinya. Setiap permasalahan harus dibuktikan dengan data dan lain sebagainya. Data bisa secara data faktual atau data yang sudah formal. Data informalnya Anda wawancara sebagai bentuk hipotesa. Ini pertanyaannya pertanyaan keseluruhan. Bagus nih pertanyaannya. Setelah itu, bisa prediksikan bahwa yang tadi kepercayaan diri kita, struktur daripada permasalahan tersebut kita buat kerangkanya yang kalian buat. Setelah mau menulis baru kita rangkaikan dengan kerangka. Kita benar-benar punya kepercayaan diri. Untuk menambah kepercayaan diri kita sering banyak baca, banyak lihat jurnal, pahami metode penelitian. Pak, metode penelitian saya tidak paham seperti orang lain. Bisa dua, kuantitatif kualitatif paham atau mismetode paham. Tetapi yang harus kalian perhatikan adalah pahami secara utuh metode penelitian mana yang kalian akan gunakan. Dengan cara apa? Catatan kita mengasah dulu metode penelitian yang benar. Apa mau kualitatif dulu atau kuantitatif dulu. Karena kalau dibarengkan secara keseluruhan, kemauan kita pemula, baru kita mau. Ini salah satu, Pak, sayanya kualitatif. Kata orang lain, kualitatif gini. Nggak apa-apa, tapi dengan catatan kualitatif kamu yang benar. Dulu mereka menggunakan deskripsi, menggunakan narasi, kita gunakan fenomenologi dan atau kita gunakan yang lain. Ataupun sama, tajamkan penelitian tersebut. Apa dengan mengolah data, triangulasinya yang jelas. Dari proses itu, nanti teman-teman bisa merangkai, nanti teman-teman bisa menulis kata tersebut. Ingat tadi, jangan pernah mengulang tulisan tersebut. Gunakan eksplorisasi dengan gaya bahasa atau gaya pemikiran Anda. Catatannya tadi sering banyak baca jurnal yang berkaitan dengan apa yang eh, apa yang Rida suka. Setelah itu Rida bergeser untuk atau explore terhadap yang lain. Karena teman-teman mahasiswa sering banyak, orang lain sudah ke sana ke sini, saya mah pada tahunya ini saja. Jangan, kepercayaan diri dulu yang harus terang. Kalian kapasitasnya. Dan catatan, saya mampu untuk itu. Karena saya diciptakan oleh Tuhan sama dengan kalian, dengan teman yang lain. Cuman keberuntungan ini yang harus kita ikhtiarkan, yang harus kita asah untuk menjadi proses. Itu skillnya sebenarnya, skill yang kita lakukan. Setelah itu baru mengeksplorasi dalam proses penelitian dan sebagainya. Secara bertahap proses itu akan terjadi. Makanya bagi teman-teman yang semester 2, semester itu belajar dari awal untuk proses itu. Kenapa? Mohon maaf sekali. Saya nulis di IPDN bukan saya membayar, tapi tulisan saya dibayar. Salah satu sering saya seperti itu.
tulisan saya yang buat, saya ke IPDN, teman-teman yang di ilmu pemerintahan atau ilmu hukum, kalau IPDN, saya dibayar proses penulisan tersebut. Beberapa kali saya dibayar. Karena tulisan itu masuk ke Sinta 3. Dibayar lumayan lah. Kalau dapat 3 buku, mungkin dikali 2,5 sekian. Sedangkan di penulisan di internasional, ada yang gratis, ada yang kalau gratis lama. Kalau yang bayar 6 bulan atau 3 bulan keluar. Tapi mahal. Apakah penulisan harus kita bayar? Tidak. Justru karya kita yang harus dibayar oleh mereka. Karena memberikan informasi, memberikan terobosan, memberi kontribusi yang saya sebutkan tadi terhadap dunia penelitian atau dunia pendidikan. Gitu. Tidak misalkan di fakultas FKIP, misalkan di bagian TBSI atau di bagian di mana pro di mana? Mohon maaf, PMTK. MTK itu apa? Matematika. Iya. Oh, misalkan tidak menemukan, saya pasti kuantitatif kalau mau, karena biasanya kuantitatif. Tidak bisa menemukan bagaimana cara menghitung cepat, bagaimana dia atau secara kualitatif dia memberikan terobosan agar agar orang atau agar mahasiswa atau siswa tersebut menjadi cinta terhadap matematika, tidak menggunakan penemuan Rida atau teknik Rida untuk dimasukkan ke situ sebagai bentuk penelitian. Karena tidak gaya penelitian tersebut kalau membuahkan hasil, membuahkan inovasi yang baru, bisa dijadikan hak paten, enggak? Bisa dijadikan satu proses yang orang menjadi menjadi apa? Menjadi apa ya? Menjadi terbantu dengan adanya makalah atau menjadi karya ilmiah yang tidak buat dalam proses itu. Itu enggak yang harus diperhatikan. Poin hanya 4 poin. Dia mau mengerjakan, dia percaya diri, yang ketiganya mampu menerima masukan dan tetap dia mengembangkan dirinya. Yang ketiga, yang keempat adalah jangan takut dalam melakukan penulisan. Terus menulis kalah. Cuma itu sekian. Karena skill yang secara formal banyak dibaca dari tulisan dan lain sebagainya, gaya lingkungan dan sebagainya, pakai Citero, pakai Mendeley, itu hanya sebentuk referensi. Sekarang ada kemajuan dalam AI, gunakan AI, pakai AI, tetapi jangan caplok AI semuanya, gunakan sebagai bentuk tahapan untuk proses tersebut. Sekarang mudah kalau buat buat artikel ilmiah, kalau sudah dibantu oleh sistem informasi sah, sah selama kita tidak memanipulasi, selama kita tidak menceplak langsung mempelajari langsung, tapi kita modifikasikan sebagai dasar tuntutan agar kita tidak mentok dalam mengembangkan penelitian tersebut. Begitu, dah. Ya, makasih banyak, Pak. Oke, oke. Oke, baik, selanjutnya penanya kedua, Teh Aida, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Cahyani. Bapak izin nanya, menurut Boleh, Bapak, boleh. gimana sih cara membedakan esai yang sekedar informatif dengan esai yang benar-benar mampu menggugah dan mempengaruhi pembacanya? Sama mau tanya lagi Pak, satu, cara kita buat esai yang kuat dalam membangun sudut pandang gimana Pak? Agar nggak tenggelam dengan esai yang lain. Gitu sih Pak, terima kasih. Oke. Yang pertama saya agak sedikit terputus. Esai apa? Sorry. Halo, tidak. Esai. Saya ini tes tuh. Kenapa Pak? Pertanyaan pertama apa? Saya belum tadi terputus. Ini Pak, cara bedain esai yang sekedar informatif sama esai yang bisa menggugah pembacanya gimana cara buatnya gitu Pak? Oke, cara membedakan itu sebagai esai informatif dan esai apa analitik atau secara penggugah. Yang pertama, kalau esai informatif biasanya esai yang digunakan hanya dia memberitahukan, dia menginformasikan bahwa contoh bahwa penanganan COVID itu harus gini bla 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 bla. Cara membuat
apa apa ya apa nih namanya, cara membuat cairan untuk Suryani, Pak. ya ya oke oke, cara membuat eh, apa ya, cairan untuk pembunuh kuman di tangan, itu hanya sekedar informasi saja. Tetapi kalau misalkan isinya untuk mendorong, berbeda sebagai informasi atau sebagai naratif, sebagai mendorong, esai ini dia biasanya mengemukakan dari hasil riset penelitian, sehingga dia memberikan satu dorongan dan memberikan kesempatan orang untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Contoh, kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini dilakukan tatkala misalkan Kerawang, cara penanggulangan ekstrimnya itu dia memberikan Kerawang cerdas, dia membukakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini dilakukan karena datanya berdasarkan IDM-nya, penurunan dari dinas perannya, bahwa penurunnya dari tahun sekian menurun. Ini salah satu bentuk tantangan. Sustainable-nya seperti apa? Setelah itu, baru teman-temannya menjadi penggugah. Wah, ini kok hanya menceritakan penanganannya. Berkelanjutannya ada tidak? Cara berkelanjutannya apa? Data yang sudah ada di situ, ini menjadi pematik untuk meneliti penelitian lebih lanjut. Dengan cara apa? Saya ingin mengetahui sektor industri terhadap pengaruh sektor industri terhadap implementasi program pemerintah dalam pengangguran, kemiskinan, pengangguran tenaga kerja. Yang dilakukan proses tersebut adalah konsistensi yang dilakukan program pemerintah itu berjalan baik atau tidak. Ini yang membedakan uh, isi yang mempunyai menjadi inovatif atau isi kreatif itu. Dia menggunakan analisisnya, akhirnya dia membuka peluang. Setelah dia memberikan informasi secara keseluruhan, dia menjadi data sekunder untuk orang meneliti berkelanjutannya. Bukan meneliti hanya satu, tapi dia melakukan semua. Artinya, dia melakukan setelah dia teliti tidak menceplak penelitian sebelumnya, tetapi melanjutkan penelitian dengan skema yang berbeda. Itu yang harus dilakukan. Bagaimana? Yang kedua, cara yang kedua apa? Sorry, Restu, yang kedua. Halo Restu. Iya, Bapak. Yang kedua, cara bagaimana? Cara membuat, sorry, Cara membuat sudut pandang yang kuat, Pak, supaya saya nggak tenggelam sama yang lain. ya, cara membuat esai agar tidak terhempas atau tidak dikalahkan. Istilahnya bagaimana cara agar esai kita bisa bersaing dengan yang lain. Sudut pandangnya gini. Agar kita tidak terkalahkan atau tidak tergeser dengan isai yang lain. Yang pertama adalah isai tersebut mempunyai inovasi yang betul-betul menjadi andalan teman-teman. Yang catatannya bahwa isai tersebut adalah originalitas, isai itu dengan tema judul yang menarik. Jangan judulnya yang hampir sama atau yang sering digunakan, tetapi bagaimana cara orang melihat bahwa sudut pandang kita terhadap jurnalis kita itu tajam. Tajam dengan cara apa? Gunakan penelitian yang berbeda dengan yang lain metodenya. Gunakan gaya selingkungannya yang berbeda dengan yang lain. Dengan catatan, kita meneliti tidak hanya sekedar diteliti hanya permukaan saja, tetapi kita akan mengutip lebih jelas atau lebih spesifik dalam proses tersebut. Contoh, penanganan penanganan hobi belajar matematika yang tadi disampaikan oleh teman karena prodi matematika. Dia lakukan matematika ini agar tidak menjadi momok yang menakutkan. Dia membuat skema. Skemanya apa? Skemanya berbeda dengan yang lain. Sudut pandangnya
kita harus memahami secara jelas apa yang akan kita teliti. Agar apa? Agar kontribusi yang diberikan oleh kita kepada masyarakat kena. Sudut pandangnya kita pertajam lebih spesifik. Jangan hanya yang biasa atau yang umum, tapi yang spesifik orang bisa tersebut. Yang kedua, agar kita bisa sudut pandangnya lebih jelas, gunakan fakta atau data yang kembali kepada data lagi, data yang betul-betul valid terhadap tersebut. Betul-betul data yang mendorong bahwa penelitian tersebut adalah oke atau menjadi tren saat ini. Contoh MBKM, bagaimana pengaruh MBKM terhadap mata kuliah yang digantikan dan sebagainya. Ini akan menjadi pressure karena orang yang ikut MBKM dia tidak mengikuti mata kuliahnya yang kemarin, sedangkan mata kuliah yang kemarin itu adalah mata kuliah inti yang memang harus kalian pahami dan sebagainya. Karena program MPM ini akan mamat. Jadi judulnya apa? Atau pengaruh MBKM terhadap kualitas eh, didik atau kualitas berpikir dalam eh, kualitas berpikir mahasiswa perguruan tinggi A dan sebagainya. Itu lebih spesifik, sudut pandang sudah jelas. Kan gitu. Buktinya apa? Kalian tinggal tanya masyarakat teman yang ikut MBKM, tanya kepada teman yang tidak ikut MBKM, lebih paham mana proses itu tersebut. Karena dia tidak menghilangkan proses pendidikan. MBKM hanya kemudahan dalam proses kontribusi, tetapi dalam segi penguasaan materi, dia akan lebih kurang. Begitu, Restu uh, Cahyani. Baik, Bapak, terima kasih. Em, Dikarenakan waktunya sudah habis, maka untuk sesi tanya jawab kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas antusias teman-teman semua yang sudah aktif dan mohon maaf apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari pelatihan hari terakhir yang sudah disampaikan oleh Pak Gun-Gun mengenai cara jitu artikel dan karya ilmiah. Karya ilmiah atau artikel memiliki status yang beragam, seperti laporan, buku, makalah, skripsi, tesis, atau disertasi, dengan tujuan yang mencakup menjelaskan masalah, memberikan penilaian, saran, sanggahan, pembuktian, pembuktian hipotesis, atau mengajukan rancangan. Ciri-ciri utama karya ilmiah meliputi kedalaman dan ketuntasan dalam membahas masalah, objektivitas dengan data yang representatif dan tidak dimanipulasi, serta sistematika penyajian yang jelas dan berkesinambungan. Selain itu, karya ilmiah harus cermat, lugas, logis, dan terbuka terhadap pendapat baru serta menggunakan bahasa baku tepat, ringkas, dan jelas. Karya tulis ilmiah dapat dilakukan melalui berbagai jenis, seperti deskripsi, narasi, persuasi, eksposisi, dan prosedur, masing-masing dengan karakteristik dan fungsinya sendiri. Karya tulis ilmiah berperan sebagai dokumen ilmu dan alat komunikasi antar pengetahuan. Syarat-syarat artikel yang baik mencakup penggunaan bahasa sesuai jenis artikel, orisinalitas, tema yang relevan, ide mandiri, serta pertimbangan gaya penulisan dan aktualitas. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh penulis meliputi topik yang menarik dan diketahui dengan baik, menghindari topik yang terlalu baru, teknis, atau kontroversial, serta memastikan ketersediaan data dan sumber referensi yang memadai. Proses penulisan akademik menekankan pentingnya ide utama, kontribusi terhadap pengembangan ilmu, struktur jelas, pengembangan argumen, serta penggunaan bahasa dan gaya yang sesuai. Dengan memperhatikan semua aspek ini, penulis dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembaca.
Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Gun-Gun atas materi-materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, mulai dari hari pertama hingga hari terakhir. Terima kasih Bapak atas materi yang sangat Yuk, bermanfaatnya. sama-sama teman-teman, sama-sama Ya, itu. semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di Novia. kehidupan nyata. Siap, siap. Oke. Sebelum menutup acara kali ini, akan penyerahan sertifikat Bapak Gun-Gun kepada Bapak Gun-Gun kepada operator, mohon dibantu share screen untuk penyerahan sertifikatnya. Untuk operator, boleh dibantu share screen. Ya, ini untuk sertifikatnya. Terima kasih Bapak atas materi yang sudah Bapak sampaikan dari hari pertama dan hari kedua. Dan akan ada dokumentasi untuk operator. Mohon dibantu untuk dokumentasinya. Oke, teman-teman, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Baik, dihitung dari 3, 2, 1. Pose selanjutnya gaya bebas nih. 1, 2, 3. Cakep. Oke, pose terakhir nih teman-teman. Gayanya heboh ini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk dokumentasi dicukupkan, dikembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk operator yang sudah membantu dokumentasi. Baiklah, acara berakhir. Saya Resudi, saya Resudi Mirandani selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Nov, teman-teman, Evan, Restu, dan yang lainnya ya, yang saya tidak bisa sebut satu persatu, saya izin rest meeting. Terima kasih, semoga kita bisa ketemu kembali, kita saling bertukar informasi, bergerak untuk kalian, tetap semangat, dan jangan takut menulis, terus menulis, karena karya kamu pasti akan menjadi kebanggaan untuk kamu sendiri dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kembali, Terima kasih Bapak. Pak. Oke, oke, Terima sip, kasih, sip. Bapak. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya pengisian postes. Hadirin dipersilahkan mengisi postes di link yang sudah kami kirimkan di chat room. Kami beri waktu untuk pengisian postes selama 10 menit.
Baik, untuk pengisian post-test telah selesai. Demikianlah rangkaian acara edukasi, fantasi, dan pelatihan esai hari terakhir pada sore hari ini. Saya sebagai Master of Ceremony ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Pak Gun-Gun Gumilar SAPMAP, yang luar biasa atas ilmu dan inspirasinya. Kepada seluruh peserta yang telah hadir juga aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi besar dalam acara pelatihan esai ini, dan tentu saja seluruh panitia yang telah bekerja keras demi kelancaran acara ini. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Saya juga ingin mengingatkan Akang Teteh semua untuk mengisi presensi yang telah operator sediakan di chatroom sebagai bukti kehadiran pada pelatihan esai hari terakhir ini. Informasi terkait sertifikat dan tindak lanjut kegiatan ini akan disampaikan melalui grup WhatsApp resmi peserta. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk tetap memantau grup secara berkala agar tidak terlewat informasi penting selanjutnya. Terakhir, semoga kita semua dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari acara pelatihan esai ini dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Mari kita terus belajar, berinovasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita. Baik, marilah kita tutup acara edukasi, fantasi, dan pelatihan esai hari terakhir ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, Novianur Latifah, selaku Master of Ceremony pada pelatihan sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan selama membawakan acara. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pelatihan kali ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Terima kasih saya ucapkan, sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.